Dialog kita lanjutkan masih bersama Firdaus Ali, staf khusus dari Kementerian PUPR dan juga Nirwono Yoga, pakar tata kota. Pak Firdaus Ali, ini saya membaca pernyataan Anda sebetulnya di berbagai media yang dikutip bahwa ya ada pernyataan seperti soal normalisasi sungai ini Anies Baswedan baru sadar. Betul, Anda mengatakan seperti itu? Ya, saya mengatakan seperti itu karena memang belakangan ya terlihat bahwa Pak Riza Wagub itu sudah bicara tentang normalisasi. Karena sebelumnya kan normalisasi seakan-akan itu haram di DKI Jakarta. Kenapa? Karena ya yang menjadi fokusnya dari gubernur itu adalah di naturalisasi. Ya, sehingga kan tadi disampaikan Mas Yoga bahwa tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk merelokasi saudara-saudara kita yang terpaksa tinggal dan kemudian setiap tahun juga menikmati dalam tanda kutip ya datangnya kiriman yang tidak diharapkan mereka dari hulu ya. Nah, padahal komitmen kita dengan pemerintah DKI pada pasca banjir tahun 2012 akhir atau 2013 awal itu adalah ya membebaskan sempadan sungai dari hunian lalu kemudian kita lebarkan sungai tadi. Sehingga kapasitas dia mengalirkan air dari hulu itu akan tidak menimbulkan masalah yang menyebabkan tadi banjir tahunan tadi. Dan ini kita buktikan dengan apa yang kita bekerja cepat untuk menyelesaikan bagian yang harus kita selesaikan. Tetapi ya terhenti ketika ya gubernurnya berganti lalu kemudian ya pembebasan lahan dihentikan. Ya. Ini saya ingat benar 2012 dan sebelumnya bahkan 2007 kalau saya tidak salah. Kemudian 2012 itu banjirnya luar biasa sebetulnya kan. Itu sangat luar biasa. Dan ketika memang kebetulan ada Pilkada DKI Jakarta, ada satu pernyataan bahwa normalisasi itu diganti menjadi naturalisasi karena dianggap bahwa ini lebih manusiawi, mengembalikan sungai itu seperti awalnya dengan mungkin bayangan kami mungkin mendengarkan itu adalah ini akan ada semacam pepohonan dan segala macam yang akan ditanami di pinggir-pinggir sungai itu. Nah, dengan persepsi seperti itu, apakah banjir di Jakarta ini akan tertangani atau bagaimana sebetulnya Pak Firdaus Ali? Oke, jadi saya perlu meluruskan kembali Mas Rudi ya, bahwa tidak ada yang salah dengan naturalisasi. Tidak ada yang salah juga dengan normalisasi. Ya, hanya fungsinya yang berbeda. Ya, naturalisasi di daerah perkotaan khususnya itu adalah lebih fokus kepada ke fungsi estetika. Fungsi keindahan, dibikin natural seperti di Sungai Cengecen di Seoul ya. Nah, lalu kemudian tidak ada perkerasan, diharapkan nanti ya ada air yang meresap ya. Tetapi konsekuensinya apa? Nah, yang kita bayangkan tadi ada pepohonan yang sepadannya landai, otomatis lahan di kiri kanan yang dibutuhkan untuk dibebaskan lebih banyak. Logika simpel saja. Kenapa? Karena saya punya bukti yang konkret yang ada di Kallang River di Singapura yang sempat digadang-gadang oleh Gubernur Anies untuk meyakinkan publik bahwa ini loh contoh naturalisasi yang berhasil mengendalikan banjir. Ya. Nah, lalu fungsinya adalah fungsi estetika, tidak lebih tidak kurang. Kalau di hulu pun juga dibikin ya akan lebih bagus ya. Kenapa? Karena memang natural ya. Sementara normalisasi itu fungsinya pengendali banjir. Yang dihadapi oleh ibu kota masalah yang serius itu adalah banjir. Di samping memang kita butuh ada oase di tengah kota, kan siapa yang nggak pengen ya. Di tengah kotanya ada sungai yang indah sekali. Saya juga memimpikan hal yang sama. Tetapi persoalan yang kita hadapi itu adalah banjir. Jadi kalau saya memberikan analogi ya, tidak ada yang salah dengan sepatu selama dipakai di kaki. Tidak ada salah dengan kopiah apabila ditaruhkan di kepala. Tetapi akan terbalik apabila kopiah ditaruh di kaki, sepatu ditaruh di kepala. Kira-kira analogi seperti itu. Ya, jadi ini yang selalu saya ingatkan Gubernur Anies ya. Diksi dan narasi ini jangan membuat bingung dirinya sendiri dan juga jangan membuat bingung publik. Ya saya yakin teman-teman di Dinas SDA juga bingung sekali menerjemahkan ini. Kenapa? Kita sedang menghadapi masalah yang ya selalu kita debatkan dan kita diskusikan setiap tahun, yaitu adalah banjir. Ya, bukan yang terkait dengan membuat indah kota tadi, secara natural. Jadi ini sebetulnya yang ingin saya garis bawahi ya. Lalu ya pasca banjir di awal tahun 2020
ya sebetulnya ya kita berharap titik itu adalah titik di mana Pemprov DKI Jakarta kemudian melakukan resetting kembali komitmen dia untuk menangani banjir. Ya, itu harus terlihat dari komitmen di APBD. Tadi Mas Yoga bilang bahwa ya anggaran untuk penanganan banjir itu ya jumlahnya besar pun, tetapi kan itu komponen APBD-nya kecil sebetulnya. Ya, kalaupun ada katakan 1 triliun, tapi kan itu bukan hanya untuk normalisasi, untuk ya tadi sumur vertikal dan sebagainya gitu ya. Buka saja ya APBD-nya di ruang publik, lihat item demi itemnya. Mana yang kemudian dialokasikan untuk normalisasi. Terlihat sekali. Ya boleh dikatakan tidak ada. Makanya ya di Kementerian PUPR memang tidak mungkin kita anggarkan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Nanti bakal jadi temuan nanti. Oke, baik. Mas Nirwono Yoga, ini menarik sebetulnya kalau disampaikan sama Pak Firdaus Ali. Itu agak clear sebetulnya buat saya sekarang ini ya, bahwa sebetulnya naturalisasi dan normalisasi itu adalah dua hal yang baik-baik saja, tapi mungkin secara fungsi mungkin berbeda. Nah, terkait soal pengendalian banjir, ini memang nggak ada cara lain selain sebetulnya normalisasi dalam konteks Jakarta ya, Mas Nirwono ya? Atau bagaimana? Ya, jadi ada 3 yang menarik bisa disampaikan. Yang pertama ya, dalam beberapa tinjauan kami ke lapangan ya, ketemu masyarakat juga, ini pada dasarnya masyarakat yang tinggal di bantaran kali, terutama yang terdampak banjir kemarin, itu tidak pernah mempersoalkan mau naturalisasi atau normalisasi itu mereka nggak pusing soal itu sebenarnya, Mas Rudi. Mereka cuma berharap kapan daerah tersebut akan ditata, kapan mereka tidak akan banjir lagi. Mas Nirwono, ini saya garis bawahi dulu. Artinya dari amatan Mas Nirwono di lapangan sudah banyak masyarakat yang tahu dan dalam tanda kutip siap jika harus digusur begitu? Iya, betul. Ini untuk membandingkan ya, pada saat era zamannya Pak Ahok ya 2015-2017 misalnya, kan itu lagi gencar-gencarnya penataan sungai. Artinya sudah ada pengukuran, bahkan sudah ada pelaksanaan di kampung pulau. Nah, terusannya beberapa warga seperti di kampung di Kebon Baru misalnya ya, yang kami temukan itu juga sebenarnya sudah tahu pengukuran progres itu, bahkan menanyakan kapan mereka akan direlokasi. Itu yang tadi saya tanyakan ya. Jadi mereka pada dasarnya tidak pernah mempersoalkan naturalisasi atau normalisasi. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Artinya mereka sebenarnya ingin sungai itu ditata, kawasan di sekitar mereka tidak banjir. Itu satu kan. Kemudian kedua yang dipastikan lagi adalah kapan mereka akan dipindah. Karena kan kita bicara soal pemindahan itu tidak semudah itu kan. Mereka harus pasti dulu pindah ke rusun mana, kapan, pendidikannya bagaimana, bahkan lapangan kerja mereka di tempat yang baru seperti apa. Ini kan perlu ada kepastian untuk menyiapkan diri misalnya. Ini yang juga harus ada kepastian tadi saya katakan. Dan ketiga, sebenarnya kalau kita lihat dari komposisinya dari pertemuan kami dengan teman-teman di Pansus DPRD, mereka menyatakan bahwa anggaran itu bukan masalah, Mas Rudi, malahan ya. DPRD ini juga bisa kita dorong supaya menyediakan anggaran lebih kalau memang tadi dikatakan kurang. Dan yang menarik adalah teman-teman di pemerintahan, apalagi yang sekarang ini kan kepala sumber daya airnya ini juga paham betul tentang penanganan banjir. Ya, artinya sebenarnya kita tinggal menunggu keseriusan dari Pemprov DKI untuk segera membebaskan lahan, dan kemudian teman-teman dari PUPR bisa segera melakukan konstruksi. Nah, PR-nya yang menurut saya juga jadi catatan yang sekarang isu sekarang ini kan antara lain adalah soal sengketa lahan dan juga mafia tanah. Ya, nah ini menurut saya juga harus segera diklarifikasi oleh Pemprov DKI untuk bantaran sungai ini, pastikan dulu mana yang akan dibebaskan dan titik-titik mana saja yang belum dibebaskan. Sehingga ini memberi kepastian apakah Kementerian PUPR akan menganggarkan tambahan di tahun 2021 atau baru tahun 2022. Ini memberikan juga kepastian ke masyarakat ya. Kalau yang tadi saya katakan sampai dengan 2021 ini nanti bisa dikoreksi oleh Mas Firdaus, PUPR ini kan belum menganggarkan tahun ini ya. Karena tadi tidak ada kepastian lahan tadi akan dibebaskan gitu. Nah, kalau ini tidak ada berarti bisa diinformasikan ke masyarakat bahwa untuk pembenahan sungai tadi, 4 sungai terutama ini 2021 belum ada. Artinya apa nih Mas Rudi? Artinya di akhir tahun dan awal tahun depan harus siap-siap menghadapi kebanjiran lagi. Mas Nirwono Yoga, ini kalau tadi seolah-olah dari penjelasan Mas Nirwono, ini tidak ada masalah sama sekali di lapangan maupun di DPRD. Artinya di Pemprov sendiri gitu kan. Tapi apa itu bisa dijadikan pegangan? Artinya gini, soal penggusuran kan seringkali menjadi masalah. Kalau tadi disampaikan ada sekelompok masyarakat di beberapa wilayah yang sebetulnya sudah tahu dan menunggu kepastian kapan, apakah itu bisa diasumsikan bahwa semua wilayah itu akan tidak bermasalah artinya dalam proses penggusurannya, atau mungkin
eufemisme sebagai pembebasan lahan. Ya, jadi gini menurut saya. Sesuai dengan kesepakatan tadi, kita berharap Pemprov DKI fokus di 4 sungai dulu, Mas Rudi. Jadi dari 13 sungai tidak perlu kemana-mana misalnya ya, tetapi fokus di 4 sungai. Kemudian kita fokus lagi lebih kecil lagi ke Sungai Ciliwung misalnya ya. Dari 16 km yang harus ditata tadi, sampai dengan sekarang progresnya sampai mana pembebasan lahan? Ya, apakah semuanya sudah 16 kilo dibebas atau baru beberapa titik secara parsial misalnya ya. Kemudian pastikan apakah benar tahun 2021 sampai dengan 2022 ya, di bantaran Kali Ciliwung tadi benar-benar 16 kilometernya dibebaskan. Itu dulu. Jadi kita dengan demikian akan mengetahui titik mana yang belum dibebaskan, titik mana yang sudah dibebaskan. Ya. Oleh karena itu nanti akan dicocokkan dengan data dari Kementerian PUPR. Oh ternyata untuk Kali Ciliwung ini tahun ini belum bisa dilaksanakan, tapi baru tahun depan bisa dilaksanakan. Sehingga tidak membuka peluang terjadinya sengketa lahan, apalagi tadi kesempatan untuk dimanfaatkan oleh mafia tanah tadi. Kalau menurut Mas Nirwono sendiri, kenapa sampai 3 tahunan ini normalisasi ini tidak berjalan? Ya, jawabannya sudah disampaikan Mas Rudi tadi di awal ya. Tadi sudah disinggung soal janji politik. Ya. Jadi janji politik ini yang membuat teman-teman di pemerintahan DKI khususnya ya tidak berani menganggarkan untuk pembebasan lahan di 4 sungai ya. Yang perlu saya garis bawahi di 4 sungai ya. Artinya begini, kalau kita berkaca di 2012 sampai dengan 2017 itu kan sudah ada komitmen pelaksanaan itu. Nah, sejak 2017 sampai dengan 2020 kemarin mendengar anggaran untuk pembebasan lahan aja itu tidak ada, Mas Rudi, ya. Untuk 4 sungainya, gitu. Ini karena yang tadi dikatakan sejak awal kampanye kan Pak Gubernur ingin menghindari terjadinya relokasi. Ya, tapi juga ada janji kampanye untuk membebaskan dari banjir. Betul sekali. Nah ini yang harusnya digarisbawahi ya. Baik. Ini efek fisiologis dari janji kampanye. Tetapi kalau yang kita lihat kemarin itu juga sebenarnya. Kalau tadi Mas Rudi ditanyakan, apakah kita optimis? Ini juga tanda tanya menurut saya. Karena apa? Dalam waktu tinggal 2 tahun ya, sampai dengan 2022, apakah 4 sungai atau bahkan apakah benar nanti 1 sungai dulu lah, Ciliwung misalnya, apakah benar akan bisa ditata atau tidak? Ini juga menjadi tantangan. Baik, Pak Firdaus Ali, ini karena Pak, boleh saya sebut kalau Kemen PUPR itu sebagai pelaksananya mungkin Pak Firdaus Ali ya, untuk pembangunan infrastrukturnya ya? Ya, pelaksananya kontraktor, kita yang kemudian mengalokasikan. Oke, nah dengan pernyataan Mas Nirwono Yoga sendiri soal anggaran, soal tadi ada soal optimistis atau tidak. Nah, Kemen PUPR sendiri punya keyakinan nggak bahwa itu bisa dilakukan karena tahun ini masih panjang sebetulnya, atau mungkin tahun depan, soal normalisasi pembangunan infrastrukturnya? Atau melihat kondisi yang sekarang sebetulnya masih agak ragu-ragu juga? Jadi kuncinya sebetulnya di komitmen dan kerja nyata Pemprov DKI Jakarta, ya pemerintah pusat, ya walaupun misalkan sekarang ini kan terjadi pemangkasan anggaran ya, karena fokus kepada pandemi COVID-19 ya. Tetapi untuk ibu kota kan pemerintah kan tidak akan pernah ragu untuk membebaskan ya ibu kota ini dari ancaman bencana terkait dengan air ya. Tinggal kuncinya tadi bahwa ya pemerintah DKI Jakarta, bayangkan aja 2021 ini anggarannya kalau nggak salah 84 triliun ya Mas Yoga ya. Ya. Adalah ironi sekali ya dengan anggaran yang sebesar itu, kapasitas fiskal yang sebesar itu, tidak mampu melaksanakan hal yang merupakan ya hal kebutuhan yang mendesak. Ini bukan mengada-ada sebetulnya gitu kan. Ya, jadi ini kan hal yang ironis ya. Ya saya berkali-kali mengingatkan bahwa adalah wajar sekali apabila gubernur punya janji politik lalu kemudian tidak bisa ditunaikan. Kenapa? Di mana-mana pun janji politik juga tidak pernah bisa ditunaikan 100%. Tinggal bagaimana komunikasi publiknya ke publik bahwa ternyata dulu ketika saya berjanji, saya belum melihat gambar utuhnya tentang masalah banjir di Jakarta. Tapi setelah saya terpilih, saya kemudian mengikuti apa yang sudah direncanakan bersama oleh pendahulu saya dan pemerintah pusat. Ya, saya sekarang membuka diri untuk kita kemudian ya menghimbau saudara-saudara yang ada di pinggiran kali tadi untuk kita pindahkan. Ya, jadi Mas Yoga udah benar tadi bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran itu sebetulnya memang ya sudah pengen pindah. Kenapa? Karena mereka juga, kalau Mas Rudi, kalau mereka boleh memilih, mereka tinggal di Pondok Indah loh sebetulnya. Ya. Pengen, tetapi kan memang tidak ada pilihan. Jadi kalau pemerintah
daerah memberikan pilihan, oke, Anda kita pindahkan ke tempat yang lebih layak, ya, Anda akan kita angkat harkatnya. Di tempat yang baru itu ada nanti aktivitas pendidikan anak-anak, bagaimana aktivitas sosial ekonomi mereka juga kita sediakan. Malah ya Kementerian PUPR membangunkan rumah susun loh. Baik. Ya, kurang apa lagi ya murah hatinya pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi ya mudah-mudahan ini doa saya juga. Kenapa? Karena capek juga kita setiap ya musim hujan kita harus kemudian tampil di forum menjelaskan sesuatu yang kita tangisi sendiri. Ini kebodohan kolektif kita sepertinya nggak mampu menuntaskan Jakarta dari banjir. Baik. Ya, sekali lagi persoalan banjir itulah persoalan bagaimana kita menata airnya tadi. Baik. Ya, menata air tadi ya dengan tentunya kemudian tunduk dengan tata ruang yang ada. Baik. Ya, ruang air disediakan. Nggak lebih nggak kurang. Kita kan normalisasi itu kan memberikan haknya air di ruangnya dia sehingga dia tidak mengokupasi tempat lain yang merupakan hunian kita, Mas. Baik. Ya. Baik, Pak Firdaus Ali, ini clear sekali tadi. Terima kasih banyak. Mas Nirwono Yoga juga terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini. Ini sangat clear sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta ini segera terwujud ya, dan masyarakat juga bisa menikmati yang biasanya mungkin terkena banjir sekarang sudah tidak kena banjir lagi. Baik, sekali lagi Mas Nirwono dan Pak Firdaus, terima kasih banyak sudah bersama kami di Morning Talks Good Morning Jakarta pagi hari ini.